Dan di Ramapati ada 17 orang ini membawa motivasi sendiri. Tidak ada alasan lain kita untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini pemberian informasi, memberikan hiburan, pendidikan sebagai fungsi radio itu sendiri. Sehingga rekan-rekan di Radio Ramapati ini tidak ada alasan untuk tidak berkarya ya. Ngalam, selamat datang di podcast Mako Suara Cita. Podcast ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Anya Farasya yang hari ini akan menemani podcast untuk hari ini. Dan sudah duduk bersama kita pada hari ini Bapak Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Bapak Imam Subekti SOS MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Anya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Selamat sampai di Kota Malang. Tadi kalau boleh tahu berangkatnya jam berapa Bapak? Jam 7. Oh, ya jam 7. Jam 7 dari Kota Pasuruan, Betul. Pak. Lewat tol atau lewat bawah, Pak? Lewat tol sampai pintu tol Madiopuro. Betul. Oke, siap. Hari ini biasanya kita kalau di podcast Mako Suara Cita ada inovasi, informasi dan juga perkembangan tentang Kota Malang, Bapak. Tapi karena hari ini kita memiliki kehormatan untuk bisa langsung berbicara dan juga bertukar pikiran dengan rekan-rekan juga dan terutama dari Bapak Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan. Terima kasih Bapak yang sudah hadir di podcast kami untuk hari ini. Saya yang mengucapkan terima kasih. Lagi-lagi diterima dengan betul-betul spektakuler di Kota Malang ini. Ini kunjungan kami yang kedua ya. Sebelumnya kita membawa rekan-rekan Kim. Betul. Dan ternyata saya tertarik dengan Mako Suara di Kota Malang Bapak. Ini. Sehingga saya harus datang ini dengan membawa rekan-rekan penyiar Radio Ramapati Pasuruan. Kami ucapkan selamat datang di Kota Malang yang lagi adem-ademnya ini juga Bapak ya. Iya, betul. Dan mungkin sebelum kita ke acara yang inti nih Bapak, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang dan juga perkenalan Bapak biar Ngalam lebih familiar juga. Baik, masyarakat Kota Malang khususnya, saya menjabat Kepala Dinas Kominfotik Kota Pasuruan ini di bulan September 2022. Berarti kurang lebih 2 tahun berjalan. Saya merasa perlu untuk berkunjung di Radio Mako Suara Kota Malang. Karena di Kota Pasuruan juga mempunyai radio LPPL ya, namanya Radio Ramapati 92,7 FM. Dengan tagline-nya Ramapati bukan sekedar radio. Ya. Kita ketahui bahwa sampai hari ini pendengar radio itu cenderung menurun, ya, yang konvensional maksud saya. Betul, Bapak. Dan di Kota Malang ini ada satu radio milik pemerintah, Radio Mako Suara yang segmennya memakai sistem digital ya, bukan frekuensi. Dan kami memang sengaja untuk bukan beralih ya, mengalihkan untuk mengikuti selera segmen kita yang mayoritas adalah kaum milenial ya. Betul, Bapak, betul. Generasi Z ya, yang lebih memakai digital ya, medsos dan sebagainya, sehingga Ramapati ini harus untuk mengembangkan radio digitalnya. Betul, Pak. Dan pada waktu kunjungan kami Kim beberapa waktu yang lalu di Kota Malang, melihat Mako Suara kok seperti ini, mengembangkan digitalnya, sehingga kita merasa perlu untuk hadir di sini. Sehingga rekan-rekan Radio Ramapati bisa termotivasi. Dan alhamdulillah tidak salah pilih kami ke Mako Suara ini. Itu alhamdulillah tidak salah pilih.
kami ke sini. Terima kasih Bapak, dan kami siap juga memperkenalkan Radio Mako Suara Cita. Karena ini juga salah satu terobosan baru ya Bapak. Karena kan biasanya kalau misalnya kita berbicara soal radio, tentunya kalau generasi-generasi yang atas seperti di atasnya milenial, generasi X mungkin pikirnya pakai frekuensi atau radionya yang diputar begitu Bapak ya di zaman-zaman dulu gitu. Tapi sekarang karena perkembangan zaman sudah makin mumpuni, jadi kita beralih ke streaming seperti digital platform dan salah satunya di YouTube ini juga. Dan mungkin adakah program ataupun inisiatif khusus yang ingin ditiru dari Diskominfo Kota Malang, Bapak? Siap, pasti ini akan kita tiru ya. Semangatnya, jumlah personel atau SDM yang mengelola Radio Mako Suara ini hanya 4 orang ya. Dan di Ramapati ada 17 orang, ini membawa motivasi sendiri. Tidak ada alasan lain kita untuk melayani masyarakat, dalam hal ini pemberian informasi, memberikan hiburan, pendidikan sebagai fungsi radio itu sendiri, sehingga rekan-rekan di Radio Ramapati ini tidak ada alasan untuk tidak berkarya ya. Seperti tadi disampaikan, Mako Suara kan punya program Halo Malang dan serba-serbi ya. Di Ramapati ini hampir sama juga. Kita juga ada penyampaian pemberian informasi berita. Ada 45 berita dalam sehari yang kita sampaikan ke masyarakat. Terus ada informasi seputar obsesi, ada program obsesi obrolan seputar inovasi dan prestasi. Dan pojok UMKM di Radio Ramapati. Nah, semangat yang ada di Mako Suara ini, yang walaupun minimalis tapi produktif. Informasi dari Ibu Kepala Bidang Komunikasi Informasi Dinas Kominfo Kota Malang, ada 48 jadwal pemberitaan ya. Betul Bapak. Ya, podcast untuk podcast. Nah, ini kan perlu kita tiru, karena kita terus terang menyusun jadwal ini kan juga nggak gampang ya. Kalau di Kota Malang itu 48 jadwal, berarti setahun itu 48 kali, berarti seminggu minimal 1 kali ya. 1 kali, betul sekali. 1 minggu 1 kali, berarti 1 bulan 4 kali. Nah, ini yang perlu kita tiru. Wajib ya. Terima kasih. Baik, kan sebelumnya kita nggak nyampe sebulan lalu mungkin ya Pak, Diskominfo di Kota Pasuruan juga sempat ke Kota Malang dan mengenai kunjungan Kim gitu kan ya. Dan selanjutnya tidak sampai sebulan kemudian di Oktober juga ada kunjungan lagi ke Radio Mako Suara Cita. Ini bagaimana Pak proses perencanaan dari kunjungan ini kalau boleh tahu? Iya. Alhamdulillah kunjungan kemarin Kim ya, komunitas informasi masyarakat. Betul. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu kelompok pencapir ya. Nah, itu ada progres yang signifikan setelah kunjungan di Kota Malang. Kim kami sejumlah 34 orang ya. Sekarang Kim itu ada 1 kelurahan 1 Kim. Yang dulunya hanya ada 4 Kim yang aktif, setelah berkunjung di Kota Malang, di Dinas Kominfo Kota Malang, yang Kim kami, alhamdulillah, sekarang yang belum aktif kebalikannya 4. Jadi 30 itu aktif. Wah. 4 ini yang masih belum, kita dorong terus. Nah, kan berarti ini menunjukkan bahwa ada progres yang positif ya. Betul Bapak. Berkunjung di Kota Malang. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan Dinas Kominfo Kota Malang, khususnya Bu Febri ya, yang menerima kami itu sempat viral ya. Kan hasil video kemarin kita viralkan di masyarakat Kota Pasuruan dan alhamdulillah viewernya banyak Bu. Dan akhirnya merangsang untuk rekan-rekan Kim untuk lebih aktif melaksanakan tugasnya memberi informasi kepada masyarakat di wilayahnya. Nah, kita datang lagi ke Kota Malang karena yaitu tadi yang seperti yang di awal saya sampaikan. Pertama memberikan motivasi rekan-rekan penyiar atau insan radio yang di Pasuruan, Radio Ramapati, untuk juga
semangatnya Mako Suara ini dalam memberikan layanan kepada masyarakat di radio digitalnya. Ini kita pas mumpung kita lagi mengembangkan transformasi radio, transformasi digital di Radio Ramapati ini. Betul. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Kami juga sangat terhormat sekali bisa menerima rekan-rekan dari Diskominfo Kota Pasuruan ke Kota Malang. Dan tadi kan kita juga studi tiru nih Bapak, dari Diskominfo ke Diskominfo Kota Malang. Tapi mungkin Diskominfo Kota Malang juga ingin mengenal Diskominfo Kota Pasuruan, Bapak. Boleh dong perkenalkan radionya nih Bapak. Iya, betul. Radio Ramapati ini berliku-liku dalam menjalankan fungsinya ya, untuk memberikan informasi, memberikan hiburan, memberikan pendidikan kepada masyarakat Kota Pasuruan khususnya. Ini sampai sekarang, alhamdulillah, Radio Ramapati 92,7 FM ini tetap bertahan dengan segala kondisi yang minimalis ya. Kita tetap untuk hadir dan tetap kepingin punya semangat diterima oleh masyarakat Kota Pasuruan. Kita mulai kembangkan seperti yang dilakukan oleh Kota Malang, dan sehingga nantinya setelah kami berkunjung di Kota Malang ini, rekan-rekan insan radio, krunya Radio Ramapati ini masuk di dalam otaknya untuk mengembangkan ya, karena kita akan melakukan ATM ya, amati, tiru dan modifikasi di Kota Pasuruan. Tadi sudah banyak pertanyaan staf kami atau krunya Ramapati ini kepada Ibu Kepala Bidang tadi terkait dengan Radio Mako Suara. Nah, sehingga kita mau tidak mau harus merubah mindset ini, Mas. Yang saya ajak ini untuk segera berbenah ya. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih Bapak. Dan apakah mungkin nantinya ke depannya nih ada kemungkinan untuk memperkuat kerjasama antara Diskominfo di Kota Pasuruan dan juga Diskominfo Kota Malang? Atau mungkin kita bisa siaran bareng nanti Pak? Mungkin ke depannya ya. Itu usulan yang bagus itu. Saya akan catat itu. Nanti kita akan cari momen-momen yang pas ya, momen-momen yang pas untuk kita lakukan ini bagus karena Malang dan Pasuruan kan enggak terlalu, jadi akhirnya kan jadi twin city ya. Betul Pak. Kota kembar ya. Ya, sangat saya akan dukung itu. Betul. Untuk kita nanti rumuskan. Ya, sekali tempo nanti Mbak Anya bisa siaran di Radio Ramapati. Ya. Siap. Terus begitu pun juga penyiarnya Mas Halim ini bisa siaran di sini, sehingga Kota Pasuruan punya penyiar Kota Malang dan juga menjadi penyiarnya Kota Pasuruan juga ya. Betul. Bisa sip kalau gitu kita dukung itu. Saran masukannya Mbak Anya. Nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan kepala daerah kami ya. Baik Bapak. Hal ini. Baik Bapak, siap. Terima kasih, dan saya juga siap berkunjung ke Kota Pasuruan Bapak ya. Dan dari kunjungan kali ini mungkin terakhir kesan pesan untuk Kota Malang seperti apa Bapak? Ya, Kota Malang dalam sepengetahuan kita bersama ya, kita tahu Kota Malang ini kan kota pendidikan ya. Bukan hanya di lingkup Jawa Timur ya, dikenal itu, tapi juga sudah menasional ya. Dan alhamdulillah Pasuruan bertetangga dengan Malang ini suatu yang patut kita syukuri. Kita punya penat setelah seminggu kita bekerja, setelah berkunjung di Kota Malang, kita segar kembali ya kan. Apalagi kalau kita punya tugas seperti sekarang ini, yang mempunyai tugas yang maha berat, tapi setelah berkunjung di Kota Malang, khususnya di Diskominfo Kota Malang, dengan jumlah personil yang sedikit, minimalis 4 orang di Radio Mako Suara, ini tetap dengan semangat, dengan memberikan senyuman yang betul-betul ikhlas ya,
Kan nggak bisa dibohongin itu. Walaupun nggak tahu Mbak Anya ini punya persoalan di rumahnya, tapi setelah ada di radio Mako Suara ini kan menampilkan sosok yang betul-betul memberi layanan kepada masyarakat dalam memberikan informasi, Betul. memberikan hiburan atau pendidikan kepada masyarakat Kota Malang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi ini jejak digital yang tidak hilang ini. Saya pribadi diberi kehormatan untuk podcast di Radio Mako Suara, sehingga saya merasa punya kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas kami dalam melayani masyarakat dalam pemberian informasi ini. Apalagi tadi sudah ada usulan kita kerjasama lebih erat untuk mengemban amanah yang berat ini. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan ini juga salah satu kehormatan untuk kami juga, dan kehormatan untuk saya sendiri sudah bisa berbincang langsung dengan Kadiskominfotik Kota Pasuruan. Dan sepertinya juga kita intip-intip tadi, Bapak kegiatannya cukup banyak ya hari ini. Giatnya mungkin bisa keliling Kota Malang, keliling UMKM, beli oleh-oleh juga ya Bapak ya. Dan makanya podcast ini juga harus kita akhiri hari ini. Semoga kedepannya ada podcast-podcast baru lagi Bapak ya, yang bisa kita kolaborasikan. Dan hanya Farasya pamit dulu, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.